Pria ini melihat jendela pesawat. Di luar tiba-tiba muncul bayangan wanita. Hantu wanita itu mengejar pesawat tanpa melepaskannya. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin menangkap pria itu. Dia ketakutan namun dia masih tidak percaya. Ketika melihat jendela lagi, hantu itu langsung mendekat. Pria itu ketakutan hingga sangat panik. Dia terus mengatakan kepada semua orang bahwa ada hantu di luar. Semua mata menatapnya heran. Untungnya berkat pramugari dia perlahan kembali tenang. Dia pergi ke kamar kecil. Dan saat ini seluruh penumpang panik. Pasangan itu mengatakan ini pengalaman terbang terburuk mereka. Pria itu masih menenangkan dirinya di kamar kecil. Tapi di kamar mandi muncul lagi hantu perempuan. Pria itu ketakutan dan terus memukul dinding sambil berteriak. Mendengar teriakan itu para penumpang juga ketakutan. Kegelapan menyelimuti pesawat. Dia terus mengatakan bahwa harus mendarat dengan cepat. Untungnya Letnan Jenderal Angkatan Udara mengambil kendali sekarang. Memberitahu semua orang untuk kembali duduk. Dan meminta petugas untuk membawa obat penenang. Pria itu dipaksa minum obat. Setelah tenang mereka membantunya kembali ke tempat duduknya. Dan Letnan duduk di belakang untuk mengawasinya. Keanehan terus terjadi. Pilot menduga pesawat dalam bahaya. Seorang wanita tua hanya memakan sesuap salad dan langsung merasa mual. Dia memuntahkan benda asing. Salad tadi mengandung ulat. Pramugari bergegas membersihkan muntahannya. Dan meminta rekannya memeriksa hidangan lainnya. Ternyata dalam makanan lain juga terdapat ulat busuk. Pramugari ketakutan lalu membuang semua makanan ke tempat sampah. Lalu menginformasikan situasi kepada kapten. Saat ini tiba-tiba kehilangan sinyal. Pesawat juga kehilangan semua tenaga. Mesin juga padam. Hujan deras turun. Seluruh pesawat jatuh dari ketinggian puluhan ribu meter. Pesawat akan pecah berkeping-keping. Seluruh penumpang terus berteriak. Kapten berusaha menenangkan diri. Tapi ternyata mesin sudah rusak. Kapten yang mengendalikan pesawat ditekan berulang kali. Hanya dengan api yang bisa membuat pesawat kembali normal. Kapten berdoa agar api kembali menyala. Tapi hanya sedikit mengkilat kembali. Dia mencoba lagi. Akhirnya mesin diperbaiki. Kapten berusaha melarikan pesawat keluar dari badai. Semua orang tampaknya hidup kembali. Di luar pesawat hantu masih mengawasi mereka. Wanita ini terkunci di ruang sempit dan tidak bisa keluar. Lengan hantu muncul. Ketika membuka matanya dia berada di tempat yang aneh. Tempat dingin dan gelap dipenuhi dengan mayat dan benda-benda berserakan. Sebuah bayangan melewatinya. Dia kembali menghadap cermin. Di dalam cermin tampak hantu perempuan. Hal ini mengingatkannya bahwa ada pembunuhan di pesawat. Pramugari di luar juga tidak bisa buka toilet. Letnan Jenderal melangkah maju untuk membantu. Dia membuka pintu dengan tongkat. Wanita di dalam ketakutan setengah mati. Dia terus mengatakan di dalam cermin ada hantu. Pramugari tidak tahu bagaimana meyakinkannya. Jeritan wanita itu membuat semua orang bingung. Hantu perempuan itu juga mengukir kata pembunuhan di jendela pesawat. Wanita itu mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Kemudian suara aneh terdengar dari earphone. Tapi pacarnya tidak mendengar apa-apa. Gadis itu kembali memakai earphone. Namun suara anehnya lebih keras hingga dia melepasnya lagi. Ada bercak darah di atasnya. Pramugari melaporkan hal-hal aneh kepada kapten. Namun kapten menyuruhnya pergi dan menenangkan penumpang. Dia juga tahu penerbangan ini sangat aneh. Namun pendaratan sukses adalah tujuan utama. Petir menyambar di depan. Kapten tiba-tiba melihatnya. Tapi jelas tidak ada apa-apa di sana. Tangan kapten mulai bergetar. Pasti dia tidak akan lupa penerbangan ini. Kompartemen penyimpanan mulai menyerap air. Wanita itu bergegas ke kamar mandi seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Tapi pacarnya tidak mendeteksi kelainan. Namun kini layar ponselnya tiba-tiba berubah. Dalam foto hitam putih itu terlihat embrio bayi. Wanita itu berjalan ke kamar kecil dan meminta tidak menutup pintu. Ia menatap cermin. Suara aneh muncul di telinganya. Dia kembali ke hadapan pacarnya dengan wajah ketakutan. Ketika pacarnya memanggil, wanita itu hendak membuka bagasi. Namun sesosok hantu mengulurkan tangan dan meraihnya ke dunia lain. Wanita itu langsung mundur dan terjatuh. Tangisan bayi menggema di mana-mana. Hantu yang menggendong bayi itu mendorongnya menjauh. Gadis itu kembali ke dunia nyata.
Semua orang sangat khawatir. Pria botak itu bahkan ingin mengikatnya. Letnan Jenderal berusaha melerai, memberitahu semua orang kembali duduk dengan tenang. Namun sekarang hantu perempuan tiba-tiba muncul. Salah satu sisi wajahnya hancur total. Dia melangkah maju dan berteriak pada semua orang. Letnan hendak menembaknya dengan pistol. Namun hantu tiba-tiba menghilang. Pramugari bergegas masuk ke kokpit, menceritakan kejadian aneh yang terjadi, dan ingin kapten melakukan pendaratan darurat. Namun kapten memberitahukan bahwa asisten pilot sedang bermasalah. Matanya menghitam lalu menyerang kapten, membuat pesawat kehilangan kendali. Asisten pilot mencengkeram mata kapten. Untungnya letnan tiba tepat waktu. Pesawat distabilkan kembali. Setelah serangkaian peristiwa, para penumpang memutuskan untuk mencari solusi bersama. Pria pertama yang melihat hantu menyarankan memeriksa bagasi. Banyak hal tersembunyi di sana. Letnan mempercayainya lalu memotong tali yang mengikat tangannya. Kemudian mereka pergi ke kompartemen bagasi bersama-sama. Baru saja masuk, tangisan anak-anak bergema di telinga. Mayat seorang anak muncul sekilas. Juga ditemukan sepotong usus. Mengikutinya semua orang menemukan sebuah tas. Dan melihat banyak foto. Wanita di foto persis seperti hantu wanita. Setelah pemeriksaan menyeluruh ditemukan juga sekantong rambut wanita, palu, pisau dan kartu identitas. Letnan tidak percaya kebenarannya. Dalang semua ini adalah kapten. Dia dengan marah menyerbu ke kokpit dengan membawa tas. Lalu meminta kapten untuk menjelaskan semuanya. Meski sang kapten ketakutan, semua orang tahu dialah satu-satunya yang bisa menerbangkan pesawat. Kapten tidak mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Kapten sudah tidak tahan lagi. Dia mendorong tuas pesawat untuk pendaratan darurat. Pesawat menjadi kacau balau. Hantu menyerbu masuk saat itu. Asap hitam berlalu di sekitar semua orang. Ketika asap itu merasuki seseorang, mereka akan dikendalikan. Mereka berteriak akan membalaskan dendamnya. Hantu perempuan akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Letnan mengikat kapten dari kursi pengemudi. Letnan bermaksud menginterogasinya setelah pesawat turun. Namun pesawat memasuki area badai lainnya. Kapten memanfaatkan kesempatan itu. Tanpa diduga para hantu juga perlahan mendekatinya. Kapten akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah seorang pembunuh berantai. Tiba-tiba kesadarannya hilang. Hantu itu menodongkan pistol ke kepalanya. Dan akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Tapi tetap saja jiwa kapten baru saja lolos. Kemudian terlempar keluar dari pesawat. Sekarang pesawat kehilangan kendali karena badai. Perwira pertama menggunakan kemampuan penuhnya untuk mendaratkan pesawat. Akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Dan untungnya tidak ada korban yang meninggal. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.